Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Agustin 710141822 dari PAPAYUP 2018. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana saya menyimpan dan mengarsipkan arsip-arsip keluarga saya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat-alatnya. Yang di sini saya gunakan adalah guide yang saya bikin sendiri dari kertas manila dan juga kertas bekas tanggalan. Di sini saya membuat 5 guide yang nantinya akan saya isi dengan subjek atau pokok masalah pada arsip-arsip keluarga saya. Ini ada solasi dan juga ada sticky note. Ada penggaris, spidol, pensil, ballpoint, dan juga gunting. Di sini saya juga menyediakan 4 Snell Hector dengan warna yang berbeda. 4 Snell Hector ini akan diperumpamakan sebagai laci yang akan diberi nama keluarga, ibu, bapak, dan Amel. Langkah pertama, kita akan mencari semua arsip yang dimiliki keluarga. Dahulu saya menyimpannya pada tempat seperti ini. Kemudian setelah kita mencari semua arsipnya, kita keluarkan semua arsip yang dipunya menjadi satu, dikumpulkan menjadi satu. Untuk nantinya akan disortir. Kita beralih ke tahap kedua, yaitu pensortiran. Arsip akan disortir berdasarkan kepemilikan. Milik ibu, milik bapak, milik Amel, dan milik keluarga. Milik ibu, bapak, atau Amel yaitu semua arsip yang dimiliki masing-masing. Sedangkan untuk arsip keluarga yaitu arsip yang berupa aset keluarga seperti BPKB motor, akta rumah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sedang mempersiapkan label untuk memberi nama pada Snell Hector yang akan kita perumpamakan sebagai laci. Di sini saya membuat 4, yaitu laci atau Snell Hector untuk ibu, Snell Hector untuk bapak, Snell Hector untuk Amel, dan Snell Hector untuk keluarga. Pembuatannya yaitu menggunakan sticky note yang ditulisi dengan spidol dan diperekat dengan isolasi. Langkah ketiga yaitu menempatkan arsip pada Snell Hector yang tepat. Untuk dokumen punya bapak akan diletakkan pada Snell Hector bapak, dokumen ibu akan diletakkan pada Snell Hector ibu, dokumen Amel akan diletakkan pada Snell Hector Amel, dan dokumen keluarga akan diletakkan pada Snell Hector keluarga. Peletakan pada Snell Hector untuk ibu, bapak, dan keluarga diurutkan berdasarkan sistem tanggal. Untuk tanggal yang paling terdahulu akan diletakkan di bawah dan yang terbaru akan diletakkan di atas sesuai dengan kronologi atau tanggal diterimanya arsip tersebut. Untuk dokumen bapak hanya berisi surat kelahiran dan surat keterangan membuat KTP yang berlaku selama 6 bulan. Diurutkan yang paling bawah itu surat kelahiran dan di atasnya itu surat keterangan membuat KTP. Namun berhubung ukurannya lebih kecil surat kelahiran, maka surat kelahiran diletakkan di atas surat keterangan membuat KTP. Untuk dokumen ibu terdapat akta
ijazah dan lain sebagainya. Untuk ijazah, untuk akta, karena baru dibuat, jadi diletakkan di atas. Namun, untuk ijazah dan lain sebagainya itu diurutkan sesuai dengan tanggal diterimanya arsip tersebut. Untuk dokumen keluarga, diurutkan juga sesuai dengan tanggal diterimanya atau diperolehnya arsip. Untuk dokumen AMEL, karena jumlahnya paling banyak dan kompleks, maka saya menggabungkan dua sistem, yaitu sistem pokok masalah dan sistem tanggal. Pertama, saya akan sortir berdasarkan 5 pokok masalah, yaitu pokok pertama sekolah, kedua akta, ketiga hasil tes dan sertifikasi keahlian, pokok keempat adalah sertifikat peserta, dan pokok kelima adalah sertifikat kejuaraan. Selanjutnya, setiap pokok akan disortir dan diurutkan berdasarkan tanggal diterimanya. Untuk arsip dengan pokok masalah sekolah, saya urutkan berdasarkan tingkatan sekolah, yaitu TK, SD, SMP, dan SMK. Untuk masing-masing tingkatan sekolah ada ijazah dan SKHUN. Berhubung tanggal ijazah dan SKHUN sama, saya dahulukan ijazah dan diletakkan di bawah, kemudian diikuti dengan SKHUN yang diletakkan di atas ijazah. Langkah selanjutnya akan saya tuliskan nama arsip beserta tanggal dan juga kodenya pada guide. Untuk guide pokok masalah yang pertama yaitu sekolah, ada 13 arsip di dalamnya. Untuk guide kedua yaitu pokok masalah akta, ada 2 arsip di dalamnya. Untuk guide ketiga atau pokok masalah ketiga yaitu hasil tes dan sertifikasi keahlian, ada 7. Guide keempat yaitu pokok masalah sertifikat peserta, ada 11 arsip di dalamnya. Dan guide terakhir yaitu pokok masalah sertifikat kejuaraan, ada 6 arsip di dalamnya. Di sini saat membuat guide, saya juga sudah membuat tabel yang berisi nomor, tanggal diterima arsip, nama arsip dan kode arsip pada masing-masing guide. Di sini gunanya sebagai daftar klasifikasi masing-masing pokok masalah. Sehingga dengan adanya daftar klasifikasi tersebut dapat memberi informasi terkait arsip apa saja yang berada di belakang suatu guide atau pokok masalah. Cara penulisannya, untuk arsip dengan tanggal terdahulu akan diberi nomor urut 1 dan seterusnya sampai dengan arsip yang tanggalnya paling baru. Di sini tujuannya apabila senantinya akan mendapat arsip baru, sehingga tidak perlu merombak dari awal. Untuk penyimpanannya, arsip yang telah dituliskan pada guide dengan nomor urut 1 akan diletakkan paling bawah. Sedangkan untuk arsip dengan nomor 2, 3, 4 dan seterusnya akan diletakkan di atas arsip nomor 1, 2 dan seterusnya.
Selanjutnya, arsip akan diletakkan di belakang guide pokok masalah yang sesuai. Setelah sudah diletakkan di belakang guide pokok masalah yang sesuai, semua arsip Amel diletakkan pada Snellhecter Amel. Nah, Snellhecter ini akan diperumpamakan sebagai laci. Untuk rapor saya letakkan di depan karena ukurannya berbeda supaya gampang untuk menyimpannya. Nah, di sini semua arsip keluarga saya telah disimpan pada laci sesuai dengan kepemilikan. Nah, seperti inilah proses penyiapan dan penyimpanan arsip-arsip keluarga saya. Selanjutnya, arsip akan diletakkan pada laci sebelumnya, yaitu laci lemari. Laci ini terbuat dari stainless sehingga aman dari air dan tidak terlalu lembab udara. Diurutkan paling bawah Amel, ibu, bapak, dan keluarga. Snellhecter dengan nama keluarga diletakkan paling atas karena paling sering dicari. Contohnya kakak. Itulah tadi proses pengarsipan dokumen keluarga saya. Semoga bermanfaat dan juga dapat dijadikan sebagai inspirasi teman-teman dalam mengarsipkan dokumen keluarga kalian. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat banyak salah kata dan juga perilaku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.